Halo Gadgeters, sejak gue beli ini iPhone 11 Pro, gue udah nunggu-nunggu sebuah Android yang bisa menggantikan ini sebagai daily driver gue. Karena dalam hati itu gue sebenarnya ya Android banget ya. Sampailah di momen dimana handphone ini akhirnya keluar, Samsung Galaxy S20 Ultra. Jadi gimana? Yang ini siap jual artinya? Most of the time kita harus melihat ke belakang untuk bisa menghargai apa yang kita punya sekarang. Yang di kiri itu tablet 7 inch keluaran tahun 2011. Dan di kanan smartphone 6,9 inch keluaran 2020. Iya, tablet jadul dan handphone zaman now ukuran layarnya udah sama, tapi dengan form factor yang jauh lebih kecil dan elegan. Ini yang namanya engineering marvel. Shout out untuk semua engineer di luar sana. Untuk ukuran sebuah smartphone, Galaxy S20 Ultra itu super gede dan dijamin cewek-cewek bakal komplain. Emang dibandingin iPhone 11 Pro Max, S20 Ultra itu sedikit lebih ringan dan sedikit lebih kurus. Tapi di sisi lain juga lebih panjang dan lebih tebal. Jadi handling dengan satu tangan berlama-lama tetap bakalan berasa nggak nyaman. Secara look, gue dan Kumar merasa Galaxy S20 Ultra adalah handphone Samsung yang tongkrongannya paling kurang ganteng dibandingin kebanyakan flagship terbaru lainnya. Bahkan dibandingin flagship Samsung sebelumnya juga. Mungkin karena desain dan peletakan modul kameranya yang seolah-olah cuma ditempel gitu aja. Sama halnya dengan feel di tangan, kurang berasa mahal cuy. FYI, menurut kami so far Note 10 series adalah Android paling ganteng dan paling berasa premium. Tips kami, berhati-hatilah dengan kamera bumpnya karena nongol banget. Dan cari case yang melindungi bumpnya secara keseluruhan, jadi nggak gampang kepentok. Kalau ada satu hal yang harus dikasih special mention adalah vibration motornya bagus banget. One of the best lah, dibarengan Pixel 4 XL. Dilihat dari satu angle, layar gede emang susah dikontrol dengan satu tangan. Tapi dari angle experience, mampu menampilkan konten yang imersif di kanvas yang super lega. Terlebih dengan display terbaik dan salah satu setup stereo speaker terbaik di sebuah smartphone. Overall, kami rela dengan trade-off-nya. Keputusan menggunakan refresh rate 120 Hz ketimbang 90 Hz sangat tepat. Soalnya perbedaan dari 60 Hz jadi lebih berasa. Khususnya buat yang baru nyoba, scrolling di UI dan aplikasi yang mendukung buat jari kita berasa kayak melayang. Sayangnya hanya bisa jalan di resolusi 1080p nih. Naik ke WQHD+, otomatis drop ke 60 Hz. Walaupun konsennya baterai, ya tetap aja disayangkan. Harusnya opsi dan konsekuensinya biar kami sebagai konsumen yang pilih. Kita tunggu aja bakalan ada software update atau enggak yang berhubungan dengan settingan refresh rate ini. Kami pernah komplain di video mengenai refresh rate bahwa beberapa handphone dengan high refresh rate yang kami udah coba bakalan ngeluarin color tint saat kondisi low brightness dan refresh rate-nya minimal 90. Walaupun nggak separah di Pixel 4 XL, green tint di sini tetap masih kelihatan, terutama di bagian atas layar. Mungkin ini masih menjadi limitasi dari refresh rate tinggi. Terakhir soal display, kami merasa akurasi dan speed sensor ultrasonic di in-display fingerprint S20 Ultra sedikit lebih konsisten ketimbang S10 series. Memang belum secepat teknologi in-display fingerprint standar lainnya, tapi ini udah lebih baik. Kuncinya jempol kalian nggak perlu nongkrong sampai kuncinya kebuka. Cukup tap secara cepat lalu angkat. Santai dulu, video masih panjang, masih seru, tapi dengerin dulu info yang satu ini. Kami tuh tahu, kita terkadang butuh gadget, entah itu smartphone atau apapun barangnya untuk mendukung pekerjaan kita. Tapi kadang tuh ya nggak rela aja mau ngeluarin uang jebret gede di depan. Atau kadang juga dompet lagi tipis, atau mungkin ada yang lain yang lebih prioritas, men. Apalagi
Home Credit tuh sekarang lagi ada promo cicilan ya, bunga mulai dari 0%. Pastinya cicilan lo lebih ringan daripada yang lain. Dan jangan lupa men, Home Credit itu bisa dipakai secara offline maupun online. Iya, tentunya ya dengan merchant-merchant yang udah bekerja sama dengan Home Credit. Kalau mau tahu list lengkapnya, kita udah taruh di deskripsi. Kalau kalian pengen explore lebih jauh, bisa download aplikasinya di Play Store Android atau App Store buat iOS. Kalau kalian mau download, linknya juga udah gue taruh di deskripsi. Ntar tinggal registrasi, pakai tanggal lahir, dan nomor telepon. Supaya proses approval lebih cepat, siapin dulu data-data diri kalian yang lengkap dan valid. Ya, itu tuh nanti untuk verifikasi lebih lanjut. Intinya, gadget apapun yang kamu mau bisa didapatkan dengan pembiayaan Home Credit yang bunganya lebih ringan. Ya, saran dari kami sih, pakailah solusi pembiayaan ini untuk hal-hal yang berguna dan menghasilkan. Jadi, pas bayarnya tuh bisa on time dan nggak ada masalah. Ngomongin baterai, size-nya paling gede buat flagship Samsung, 5000 mAh. Dengan pola pemakaian gue saat diset pada refresh rate 120Hz dan resolusi 1080, SOT yang bisa gue dapetin sekitar 5 jaman dengan waktu pemakaian handphone 13 jam. Sebaliknya saat gue mau save battery dan turunin refresh rate ke 60Hz Full HD Plus ya pastinya, SOT yang gue dapetin 7 jam. Considering size baterai jumbo dan prosesor baru yang harusnya lebih efisien, harusnya ketahanan baterainya lebih bagus daripada ini. Ini nggak ada bedanya sama kayak baterai 4000 mAh di handphone lain. Untuk penurunan baterai ketika kita cuma standby dan nggak pakai handphonenya udah cukup bagus, Sekitar 0,5% per jam kalau kita lagi on wifi. Memang dari hasil tes antara charger 25 watt versus 45 watt, speed charging dari 0 sampai 100%-nya nggak terlalu berbeda, sekitar 1 jaman. Tapi untuk sebuah handphone Android seharga 18,5 juta rasanya kurang aja, masa dapatnya 25 watt. Satu lagi yang perlu kalian ketahuin, jangan disamain ya dengan charging solution brand asal Tiongkok seperti Dash Charge, Supercharge, maupun Superfook. Solusi super fast charging milik Samsung, ketika handphone dipakai sambil ngecharge, charging speednya menurun drastis. Ada 2 poin yang membuat kami jealous ketika melihat S20 Ultra di luar Indonesia. Negara tetangga kebagian versi 5G dan harganya sama loh kayak di Indo. Di sisi lain ada gosip bahwa ternyata varian LTE adalah varian yang kapabilitas 5G-nya di-lock by software oleh Samsung. Tapi ya udahlah ya, toh 5G kita belum kelihatan batang hidungnya. Poin berikutnya lagu lama, lagi-lagi kita kebagian Exynos 990, bukan Snapdragon 865. Sebelum nyoba varian Exynos ini, kami udah nyobain varian Snapdragon juga. Dilihat dari benchmark sintetik, hasil yang kami dapetin kurang lebih seperti ini. Kalau kalian pengen kami buat komparasi antara versi Exynos dan Snapdragon, komen ya di bawah. Settingan COD mobile yang kami dapetin di Exynos 990, very high untuk grafis dan very high juga untuk frame rate. Artinya settingan maksimalnya belum kebuka dan kita masih harus tunggu update dari COD mobile. Tapi santai aja, gameplaynya smooth kok. FPS-nya rata di 59 dan nggak ada performance issue sama sekali. Seperti biasa juga, responsivitas layarnya sangat-sangat baik. Bahkan untuk gesture swipe lebih baik ketimbang iPhone 11 Pro. Dan yang gue suka, layarnya sekarang cenderung flat, jadi super jarang tuh alamin accidental touch. Tunggu dulu. Kita break dulu sejenak, kita mau ngoceh dulu. Udah lama nih kita nggak ngoceh ya. Jadi mungkin kalian juga udah tahu bahwa lagi rame banget S20 Ultra ini firmware-nya, terutama soal kamera, itu belum bener-bener bagus. Tapi men, ya kita juga harus mengakui bahwa ngeluarin handphone dengan software setengah matang itu sebenarnya bukan problem Samsung aja. Kita sendiri kan udah mengalami di handphone-handphone yang sebelumnya. Contoh tahun lalu aja, OnePlus 7 Pro itu pada saat awal keluar ada masalah Ghost Touch. Terus iPhone 11 Pro Max dengan iOS 13 itu bagi banget men.
aplikasi di background juga sering close, terus gue juga ngalamin crash, banyak error gitu kan. Lanjut ke Pixel 4 XL, masa face unlock yang katanya begitu canggih bisa kebobol cuman dengan mata ketutup? Sampai sekarang belum ada obatnya, katanya baru next month keluar. Udah berapa bulan rilis nih? Jauh. Setuju gak sih Gadgeters kalau gue bilang bahwa ini sebenarnya nggak fair buat kita, para buyer? Karena kenapa? Sekarang misalnya gini, ini produk harganya 18,5 juta. Kira-kira bisa nggak nih? Misalnya gue datang ke toko sebagai buyer, terus gue mau nanyain soal S20 Ultra. Gue bilang, Mbak, Mas, saya mau beli ini, tapi kok kayaknya kameranya katanya belum full, bener-bener potensialnya itu belum full ya. Misalnya salesnya bilang, iya tapi ini bakalan di fix melalui software update, bla 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 bla. Kira-kira boleh nggak ya kalau misalnya gue bilang, ya udah Mas, saya bayar 15 juta dulu. Ntar 3,5 jutanya kalau firmware-nya udah datang ya dan problem udah di fix, boleh nggak? Nah, kira-kira boleh nggak gitu? Nggak boleh dong. Ya itu sebenarnya kan nggak fair artinya. Ketika kita beli suatu produk, kita dengan full amount, kita bayar full, kita bayar ya sesuai harga yang ditawarkan. Ya harusnya kita dapat sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dari pengalaman kami nyobain sekian banyak handphone dengan kamera yang bagus, yang jualannya kenceng, kami nggak pernah ngalamin bahwa software upgrade itu membalikan keadaan 180 derajat dari A ke Z. Misalnya angkanya tadinya 6,5, ya jadi 7,5 atau 7 bahkan gitu loh. Nggak akan mungkin sampai 8 atau 9 itu hampir tidak pernah terjadi. Mungkin satu case aja yang rada anomali nih waktu itu adalah Xperia One. Pertama kali kita nyoba kameranya terus tiba-tiba Xperia 5 keluar, terus kayaknya di situ udah di-improve banget sama dia. Begitu kita coba lagi Xperia One-nya, jadi ikutan bagus kayak Xperia 5. Tapi itu anomali banget lah, jarang banget itu kejadian. Intinya sih kami nggak setuju ketika ada brand-brand yang menjual janji mengenai kapan fixnya ini akan datang, dan fixnya ini bisa nggak mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. S20 Ultra kameranya ada 4. Ada lensa ultra wide 12 megapiksel f2,2, jagoannya lensa 108 megapiksel f1.8, lalu lensa telefoto periskop 48 megapiksel f3,5 yang bisa jepret foto up to 100 kali digital zoom, dan terakhir depth camera. Emang pada kenyataannya kita bakalan lebih sering pakai mode auto 12 megapiksel dan perekaman 4K. Tapi ketika kamera yang jualan utamanya fotografi high-res 108 megapiksel dan kemampuan merekam video 8K, kenapa di Indonesia kita hanya kebagian varian 128? Nggak make sense banget ini. Footage 8K 30 detik itu size-nya hampir 300 mega. Dan satu foto 4S size-nya bisa mencapai 20 mega. Dengan begini gue ngerasa Samsung sendiri sebenarnya paham bahwa kedua fitur ini hanya sekedar pemanis. By the way, kami udah sempat buat video review kamera S20 Ultra di awal Maret kemarin. Cuma belum ngasih kesimpulan terakhir. Soalnya masih nunggu unit Indonesia, sekaligus pengen tahu ada perbaikan atau enggak. Ternyata sampai dengan updatean terakhir di unit Indonesia masih eksis aja semua masalahnya. Terutama yang paling mengganggu itu adalah masalah autofokusnya. Kalau yang belum nonton, stop dulu video ini dan tonton dulu video itu via card di kanan atas. Intinya, pendapat kami, kamera ini sangat berpotensi dan yang terbaik untuk urusan versatility sampai saat ini. Terlebih kalau dibandingin S10 series, peningkatannya sangat signifikan. Tapi secara overall bukan yang terbaik dan hanya waktu yang bisa menjawab apakah eksekusinya yang memang kurang maksimal atau bisa dibenerin dengan software update yang kita sendiri nggak tahu kapan akan kejadian. Dari pengalaman kami nyobain sekian banyak handphone, belum ada software update yang bisa memperbaiki kualitas kamera secara signifikan. Oh ya, sedikit tambahan, sekarang saat kita jepret pakai night mode, bahkan sampai 7 detik pun, sekalipun kitanya agak goyang-goyang dikit, hasilnya nggak ngeblur. Processingnya udah ada improvement nih. Demikian juga saat pakai lensa tele 4 kali. Terus makin gelap dan makin stabil tangan kita, proses night mode-nya juga makin lama, bisa sampai 30 detik atau lebih.
Terakhir, pasti kalian kira kami lupa sama headphone jack ya. Sengaja terakhir bahasnya nih. Move on aja deh, jangan inget mantan. Oke, jadi itu adalah Samsung Galaxy S20 Ultra. Jadi gue mau nanya dulu deh ke lo deh. Menurut lo kelebihannya apa sih handphone ini nih jadi? Kalau menurut gue, kalau kita lihat sebuah paket, kelebihannya banyak, men. Displaynya gokil, performanya bagus, speakernya kece, kameranya versatile banget. Oke, gue setuju. Semua itu poin yang valid dan memang benar bagus. Tapi ya kalian tau lah basic requirement gue dari daily driver tuh apa. Yang pertama, yang paling krusial salah satunya adalah baterai. Ini baterai 5000 mAh, tapi rasanya itu kayak 4000. Kalau dioptimize banget, bener-bener diturunin jadi Full HD dan 60, itu memang bisa 7 jam. Tapi ingat sekali lagi, 7 jam SOT dengan baterai 5000 mAh itu nggak ada wah-wahnya sama sekali. Nextnya ya jelas soal kamera. Kita beli dengan ekspektasi kameranya yang luar biasa tinggi, dan itu bukan salah kita. Memang Samsung jual handphone ini benar-benar jualannya ya kamera. Kita dijanjikan sebuah kamera yang groundbreaking, luar biasa, dan hasilnya ya masih di bawah ekspektasi itu. Terus juga internal storage yang resmi di Indonesia 128. Buat perbandingan aja deh, Huawei ngeluarin Mate 30 Pro under 15 juta, itu kita dikasih 256. Oke? Oppo baru aja nih ngeluarin juga 18 juta, beda 500 ribu lebih murah, dia ngasih 512. Kalau lo lihatnya begitu, wajar. Tapi kalau lo bandingin sama si iPhone, ya ini kan lebih murah, coy. Ya masa gue ngebandingin sama iPhone, ya gue ngebandingin sekarang mayoritas pembeli ini ya user Android kan. Ya wajar lah gue membandingkannya dengan sesama Android lain. Jadi boleh nggak nih gue ambil kesimpulan kalau mendingan S20 Plus aja? Karena harganya lebih murah, masalahnya lebih sedikit, dan juga kameranya nggak beda jauh, men. Gini, misalnya gadgeters tuh orang yang bermental baja, tahan di PHP-in, terus juga siap heartbreak. Ini kayak cerita cinta. Iya bener. Siap heartbreak, ya nggak ada salahnya ngambil ini sambil nunggu-nunggu update. Tapi kalau buat yang mau cari aman, mau cari ya beli udah dapet semuanya, udah jadi, masih banyak pilihan lain di luar sana. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Samsung Galaxy S20 Ultra, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.